Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mai selaku dosen pengampu farmakoterapi 2, kami dari kelompok 1 izin untuk memaparkan hasil diskusi kami berbentuk video dengan judul materi TBC atau biasa disebut dengan tuberkulosis. Yuk simak videonya lebih lanjut. Nah, apa sih itu TBC atau biasa disebut dengan tuberkulosis? Tuberkulosis itu sendiri merupakan suatu penyakit kronis yang menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut berbentuk batang dan juga bersifat tahan terhadap asam atau biasa disebut dengan basil tahan asam dengan singkatan BTA. Nah, Mycobacterium tersebut seringkali ditemukan menginfeksi parenkim paru dan dapat menyebabkan tuberkulosis paru. Dan juga bakteri ini memiliki kemampuan untuk menginfeksi organ ekstra paru yang lainnya, contohnya seperti pada pleura, terus juga kelenjar limfe, tulang, dan juga organ ekstra paru lainnya. Gejala penyakit tuberkulosis tergantung pada lokasi tumbuhnya bakteri, sehingga dapat menunjukkan manifestasi klinis sebagai berikut. Yang pertama, batuk lebih dari 2 minggu. Yang kedua, batuk berdahak. Yang ketiga, batuk berdahak dapat bercampur darah. Yang keempat, nyeri pada dada. Dapat gejala lainnya meliputi yang pertama, rasa lelah dan tidak nyaman. Yang kedua, penurunan berat badan. Yang ketiga, penurunnya nafsu makan. Yang keempat, menggigil. Yang kelima, demam. Dan yang keenam, berkeringat di malam hari. Lalu selanjutnya, bagaimana sih cara mengobati TBC? Meskipun berisiko fatal, namun TBC adalah penyakit yang masih bisa disembuhkan, asalkan melalui penanganan secara tepat. Obat TBC umumnya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri tuberkulosisnya. Pengobatan TBC saat ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 4 bulan ataupun 6 bulan. Untuk pengobatan TBC dalam jangka waktu 6 bulan dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pada tahap awal dilakukan selama 2 bulan dengan mengonsumsi 4 macam obat, diantaranya rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan juga ethambutol. Yaitu caranya diminum secara bersamaan 1 kali sehari pada 1 jam sebelum makan ataupun 2 jam setelah makan. Yang mana pada setiap harinya itu harus dilakukan pada jam yang sama. Lalu untuk tahap lanjutannya dilakukan selama 4 bulan dengan mengonsumsi 2 macam obat, diantaranya rifampicin dan isoniazid, yang diminum 3 kali dalam seminggu secara bersamaan pada 1 jam sebelum makan ataupun 2 jam setelah makan. Selanjutnya, untuk pengobatan TBC dalam jangka waktu 4 bulan yang baru saat ini dapat dibagi menjadi 2 tahap juga, di mana pada tahap intensif atau awal dilakukan selama 2 bulan, yaitu 8 minggu dengan mengonsumsi 4 macam obat, diantaranya rifampicin, moxifloxacin, isoniazid, dan pyrazinamide. Setiap hari diminum bersamaan 1 kali sehari 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan, yaitu pada jam yang sama. Lalu untuk tahap lanjutannya dilakukan selama 2 bulan dengan mengonsumsi 3 macam obat, diantaranya isoniazid, rifampicin, dan moxifloxacin, diminum bersamaan 1 kali sehari 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan, yaitu pada jam yang sama. Selanjutnya, yaitu efek samping dari obat antituberkulosis. Terdapat 2, yaitu isoniazid dan rifampicin. Pada isoniazid, efek sampingnya adalah yang pertama, neuropati perifer atau kesemutan dan rasa kebas pada tangan dan kaki. Hal ini dapat diobati dengan pyridoxine dengan dosis 100 hingga 200 mg tiap harinya. Dapat pula dicegah dengan pyridoxine dengan dosis 10 mg tiap harinya. Yang kedua, ruam kulit dengan atau tanpa gatal. Yang ketiga, anoreksia, mual, nyeri pada perut. Yang keempat, nyeri sendi. Dan yang kelima, rasa mengantuk.
Pada rifampicin memiliki efek sampingnya, yaitu yang pertama, mengenai saluran gastrointestinal seperti mual, hilang selera makan, sakit perut ringan, dan kadang timbul diare. Yang kedua, reaksi pada kulit seperti rasa panas pada muka, gatal-gatal, dan kadang ruam pada kulit. Yang ketiga, air kemih berwarna kemerahan. Berikut adalah efek samping dari obat-obatan TBC. Yang pertama itu dari pyrazinamid. Efek dari pyrazinamid yaitu anoreksia, mual, nyeri perut. Yang kedua, rasa sakit mengenai sendi baik besar maupun kecil di bahu, lutut, dan terutama jari-jari tangan. Yang ketiga itu peningkatan kadar asam urat. Lalu selanjutnya ada efek samping dari tambutal yaitu gangguan penglihatan. Lalu ada efek samping dari rifampicin. Yang pertama yaitu ada reaksi seperti flu, demam disertai lemas, lelah, sakit kepala, nyeri otot. Yang kedua itu ada gejala gangguan pencernaan seperti mual, muntah, sakit perut. Dan terakhir ada efek samping dari moxifloxacin. Yang pertama yaitu mual dan muntah, diare, nyeri kepala, dan juga pusing. Selain dengan pengobatan, penyembuhan penyakit TBC juga dapat diiringi dengan terapi non-farmakologinya, yaitu yang pertama dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, tinggal di lingkungan yang sehat, berolahraga secara rutin, dan mengurangi makanan yang mengandung natrium dan juga kafein. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.